Nama saya Nadia. Saya adalah seorang influencer media sosial yang baru saja mulai mendapatkan banyak pengikut setelah membuat konten-konten petualangan dan tantangan ekstrim. Konten saya banyak digemari karena selalu menghadirkan hal-hal yang luar biasa dan berbeda, termasuk berbagai tempat yang dianggap angker. Suatu hari, saya mendapat tawaran dari sebuah agensi besar untuk melakukan live stream di sebuah tempat yang sudah lama dikenal sebagai tempat angker. Sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu dikenal sebagai rumah tempat beberapa kejadian aneh terjadi. Dan konon katanya, rumah itu dihuni oleh arwah-arwah yang belum tenang. Agensi itu tahu bahwa sebuah live stream tentang rumah angker akan menarik perhatian banyak orang. Dengan keyakinan bahwa ini akan menjadi tantangan besar dan dapat memperluas pengikut saya pun setuju tanpa ragu. Saya mempersiapkan semua perlengkapan live streaming dan mengajak teman-teman saya yang juga merupakan bagian dari tim produksi untuk ikut serta. Kami tiba di rumah itu saat sore hari. Suasana di sekitar rumah sangat sunyi dan terasa berbeda. Rumah itu terlihat seperti sudah lama ditinggalkan, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat dan pintu yang tertutup dengan cat yang sudah mengelupas. Meskipun begitu, saya merasa sangat bersemangat. Begitu tim kami masuk ke dalam rumah, suasananya langsung terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Bau apek dan lembab menyelimuti udara di dalam rumah. Beberapa dari kami merasa sedikit cemas, tetapi saya berusaha menyemangati mereka. Tenang guys, ini akan menjadi live stream terbaik yang pernah kita lakukan, kata saya mencoba meyakinkan. Setelah semua peralatan siap, kami memulai siaran langsung. Kamera menyala dan para pengikut saya mulai bergabung. Komentar mulai masuk dengan cepat. Wah, serem banget tempatnya. Swing, ini rumah beneran angker ya. Komponen placement, jangan-jangan ada hantu beneran. Saya tertawa dan mulai memimpin tur rumah tersebut. Namun, semakin dalam kami masuk ke dalam rumah, semakin banyak keanehan yang terjadi. Beberapa pintu yang kami kira terkunci, ternyata bisa terbuka dengan sendirinya. Kami mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal kami yakin tidak ada orang lain di rumah itu. Saya mulai merasa tidak nyaman. Banyak pengikut yang memberikan komentar aneh seperti, "Ada sesuatu di belakangmu, dan kamera kamu goyang, lihat ke arah kiri." Saya menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Mungkin hanya gangguan sinyal, pikir saya. Namun, ketika kamera kembali menyorot, saya melihat sesuatu yang aneh, sebuah bayangan samar di ujung lorong. Saya berusaha tidak panik dan berusaha menjelaskan itu sebagai efek pencahayaan yang salah. Namun, bayangan itu semakin jelas. "Apa itu?" tanya Andi, salah satu teman saya yang mulai ketakutan. "Saya nggak tahu, mungkin cuma bayangan," jawab saya, meski hati saya mulai tidak tenang. Namun, hal yang lebih aneh terjadi. Salah satu kamera kami yang dipasang di ruang tamu tiba-tiba mati sendiri, dan suara-suara aneh mulai terdengar melalui mikrofon. Kami semua mendekat ke layar monitor untuk memastikan apa yang terjadi, tetapi yang kami lihat justru membuat kami terkejut. Di layar, muncul gambar seorang wanita bergaun putih yang berdiri di tengah ruang tamu. Suara kami terhenti, dan jantung saya berdegup kencang. "Guys, kalian lihat itu?" tanya saya dengan suara bergetar. Namun, sebelum kami bisa berbuat apa-apa, tampaknya ada yang mengontrol live stream kami. Suara di mikrofon berubah menjadi teriakan keras yang membuat kami semua terkejut. Para pengikut di live chat pun semakin ramai dengan komentar yang tidak masuk akal. "Jangan biarkan dia pergi. Seringnya, dia akan membawamu." Kami berusaha menghentikan live stream, tetapi kamera tetap menyala dan layar menjadi berbayang. Tiba-tiba, cahaya lampu mulai berkedip-kedip dengan cepat dan suasana menjadi sangat dingin. Saya merasa ada sesuatu yang mendekat. Ketika saya berbalik, saya melihat wanita bergaun putih itu di depan saya, kali ini dengan wajah yang sangat pucat dan mata yang kosong. Kami semua terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba,
Saya merasakan tubuh saya terasa berat dan lemas, seolah ada kekuatan yang menarik saya ke dalam gelap. Andi berlari menuju pintu untuk keluar, namun pintu itu seolah terkunci rapat, meskipun kami tahu pintu itu tidak terkunci sebelumnya. Semua lampu mati, meninggalkan kami dalam kegelapan total. Kami hanya mendengar suara napas berat dan langkah kaki yang semakin mendekat. "Keluar, kita harus keluar!" teriak Andi dengan panik, tetapi kami tidak tahu bagaimana caranya. Saat saya memeriksa layar ponsel yang sebelumnya menampilkan live stream, saya melihat sesuatu yang sangat aneh. Sebuah pesan muncul di layar, menulis, "Kamu sudah masuk. Tidak ada jalan keluar." Saya terperangkap di dunia yang tidak saya kenal. Di luar jangkauan kamera, kami mendengar suara bisikan yang terus-menerus memanggil nama kami. Keadaan semakin mencekam, dan kami semua mulai merasa bahwa kami telah terjebak dalam dimensi yang berbeda. Dunia yang tampaknya mengontrol setiap gerak-gerik kami. Di luar, komentar-komentar pengikut semakin ramai. "Kalian tidak bisa keluar. Mereka sudah ada di dalam. Jangan percaya dia, Nadia." Kami mencoba untuk tetap tenang, tapi kami tahu saat itu bahwa live stream kami bukan hanya sekedar konten, tetapi sebuah portal yang telah membawa kami ke dunia lain. Dengan ketakutan yang semakin besar, kami berusaha mencari cara untuk keluar, namun setiap langkah yang kami ambil hanya membawa kami lebih jauh ke dalam kegelapan. Pada akhirnya, kami berhasil menemukan pintu keluar. Namun, saat kami melangkah keluar rumah, kami kembali ke tempat yang sangat berbeda dari sebelumnya, tempat yang terasa asing. Kami seperti berada di dimensi yang berbeda, di mana waktu dan ruang tidak lagi berfungsi seperti biasa. Kamera kami terus merekam, dan live stream masih aktif, seolah-olah ada yang ingin kami saksikan. Bahkan setelah kami mencoba untuk menghentikannya, kami berlari mencari jalan keluar, namun kami tidak tahu di mana kami berada. Ketika saya akhirnya keluar dari rumah itu, saya merasa seolah dunia yang saya kenal telah berubah, dan saya tidak tahu bagaimana cara kembali ke kehidupan yang dulu.